baru kemarin kita COVID ya, COVID-19, itu kan guru mengeluh ya Bu ya, sudah harus daring sebentar, ya ataupun tatap muka juga sebentar, dibatasi. Sedangkan kita masih punya tunggakan kewajiban materi yang harus disampaikan. Nah, akhirnya apa? Karena kita jejali dengan materi, ya. Sudah COVID, sudah stres, sudah tidak ada, ya. Anak dijejali materi, wali muridnya yang ngajarin, kalau makin stres gitu ya, gurunya juga stres, ya. Pasti sama. Nah, di situ pemerintah mengkaji. Ternyata kalau dibuat standar materinya harus sekian, ya. Setiap sekolah tentunya tidak bisa. Mungkin kalau ya alat-alatnya tersedia, prasarananya tersedia, maka dia bisa mencapai materi-materi yang sudah ditentukan tadi. Tapi kalau untuk sekolah-sekolah yang di dalam pedalaman seperti itu, alatnya kurang, buku tidak ada, bagaimana bisa mengejar ya materi yang sudah diberikan oleh pemerintah itu ya, yang kata cukup banyak. Nah, bedanya apa sekarang di Kartu Merdeka? Bahwa konten kita sebagai guru yang menentukan kedalaman materinya. Ya. Kalau dulu sudah ditentukan, pokoknya bab 1 sampai bab 5 ya, harus selesai. Saya dalam semester. Nah, kalau di kurikulum Merdeka, di sini ada istilah merdeka. Ya, jadi merdeka bukan merdeka ya, kita bebas ya, gak usah ngajar misalnya. Atau ngajarnya suka-suka dia kan merdeka ya. Ternyata tidak kesana, merdeka itu materinya bebas, ibu guru yang menentukan. Berdasarkan apa? Berdasarkan kebutuhan peserta didiknya. Misalnya seperti apa? Oh, ketika kita melakukan dulu namanya pretest, kalau sekarang asesmen diagnostik. Nah, ketika kita melakukan pretest, kita akan mengetahui gambarannya, Bu. Oh, anak kita kayaknya ini untuk masuk ke materi ini kurang nih. Kayaknya kalau saya kasih materi yang ini, ya terlalu berat, aku tidak capai. Maka kita bisa membatasi, kayaknya anak saya materinya cukup sampai sini saja, kedalamannya cukup di sini. Kenapa? Karena yang ditekankan adalah proses. Ya. Jadi tidak lagi dijejali materi, ya guru, luput, saya pernah alami, ya. Nah, saya waktu ngajar di SMA juga saya pernah luput, yang luput materi. Wah, pokoknya anak nggak tinggal nanti pokoknya saya dijelasin, udah saya selesai, ya. Nah itu yang salah ternyata. Jadi yang ditambahkan prosesnya. Kenapa? Karena hari ini ya teman-teman, itu materi gampang dicari. Anak TK ya usia 5 tahun juga bisa cari. Di Google belum bisa baca juga cari. Ya, itu anak saya gitu. Ya. Google, kenapa ya? Kok itu buahnya dari hijau bisa jadi kuning atau mangga? Pasti langsung dijawab. Ternyata mereka bisa bikin itu kalau masalah materi. Nah, disinilah makanya di kurikulum Merdeka konten memang penting, tetapi tidak terlalu dijadikan prioritas, harus dikejar, dijejali seperti itu. Tapi walaupun kita diberikan kebebasan, ada ya apa Bu? Iya, harus dicapai ini dulu nih, ada landasannya, ada capaian minimalnya apa? Materi esensial pada CP. Jadi saya nggak usah dijelasin lagi istilah-istilah ya teman-teman, itu sudah tahu apa itu CP ya. CP itu apa juga? Capaian pembelajaran misalnya. Jadi saya lebih kepada kita prakteknya saja, nggak usah teorinya, karena memang kita di lapangan itu ya memang butuh praktek ya. Seperti itu. Nah, ini jadi yang kita lihat adalah materi esensialnya. Boleh kurang dari materi esensial? Boleh nggak kira-kira kalau kita menggunakan materinya kurang dari yang disampaikan oleh materi esensial di CP? Boleh nggak kalau kurang? Ternyata kalau kurang tidak boleh teman-teman, ya minimal, karena sudah minimal. Kalau lebih boleh. Seperti itu. Iya betul. Jadi ini minimalnya adalah materi pada CP ini minimalnya, ya. Nanti saya mau tambahin lagi boleh nggak? Boleh.
Tapi batasannya adalah materi esensial yang ada pada CP. Nanti kita akan lihat ya seperti apa materi esensial. Kemudian yang kedua adalah sistemnya. Ya. Nah, kalau kemarin di kurikulum K13 itu kita mengenal istilah tematik. Tematik itu sebetulnya pembelajaran terpadu ya, pembelajaran terpadu. Jadi matematika, kemudian jadi satu tema ya teman-teman. Nah, di sini di kurikulum Merdeka itu boleh. Jadi jangan sampai ada apa-apa. Wah, kok kemaka lagi nih? Ya, ternyata tidak seperti itu. Bahwa disebut merdeka, merdeka deh. Teman-teman guru yang tahu kondisi kelasnya masing-masing boleh pilih mau terpadu, mau sistem mapel atau blok. Nah, blok ini apa ini? Ya, blok ini mirip sistem SKS ya di perkuliahan. Ya, kalau terpadu kita tahu. Kalau terpadu itu kita nggak mesti teman-teman paduin semua mata pelajaran ke dalam satu tema, ya. Karena ya, itu ada keluhan dari guru-guru. Ini kayaknya tema ini untuk masuk kok mata pelajarannya ada dipaksakan, ya. Ini tidak nyambung, ya. Nah akhirnya oleh pemerintah, oke deh guru-guru yang ada di lapangan yang tahu, ya silakan bebas. Misalnya kayaknya matematika sama bahasa Indonesia nih, ya di materi ini mau saya padukan, itu boleh, ya. Atau dari mapel aja, ya sendiri-sendiri itu juga bisa. Atau blok teman-teman, ya kayak di perkuliahan itu ada sistem SKS, misalnya mata pelajaran IPAS. Nah saya mau IPAS itu satu semester, jadi dalam satu semester ini maunya IPAS bahasa Indonesia sama matematika saja, ya. Nanti semester 2 sisanya tuh misalnya bahasa Inggris, PPKN ya, SBDP. Nah itu sistem blok. Jadi bebas teman mau pilih yang mana, ya sesuai deh dengan apa yang teman-teman butuhkan di lapangan. Seperti itu. Jadi hati-hati kadang di luar sana tuh gitu ya. Apaan nih? Ya dari tematik balik lagi ke mapel, balik lagi ke KTSP ya. Ternyata disebut merdeka itu di sini. Kita sebagai guru bebas menentukan, ya mau kita padukan, ya. Nah itu kadang-kadang belum bisa nggak bisa. Misalnya ini anak-anak kan biasanya harus fokus terlalu banyak mata pelajaran dalam satu semester dia bingung, ya. Pas ulangan, aduh ini yang mana ya? Nah takutnya PPKN itu dijawab dari pertanyaan bahasa Indonesia, ya. Khawatirnya seperti itu barangkali itu kan tergantung kondisi anaknya masing-masing ya teman-teman. Nah, biar fokus deh, pokoknya dia jadi ahli IPAS dalam satu semester. Itu bisa seperti itu. Ahli matematika, nanti di semester 2 tidak ada dia ahli bahasa Indonesia. Nah, itu ya. Jadi sistemnya kalau itu pun seperti SKS gitu, ya. Berikutnya yang ketiga, ya, dari yang saya rangkum itu yang paling inti dari kurikulum Merdeka adalah pembelajarannya. Pembelajarannya harus apa? Harus itu student center, active learning, dan sudah mulai menggunakan teknologi. Ya, ini kayaknya bukan barang baru ya teman-teman ya. Kita baru zaman KTSP ya. Atau mungkin teman-teman belum nyampe ya KTSP, usianya dia masih muda. Atau ada juga yang masih KTSP yang merasakan juga ya kurikulum K13. Kita sering dengar ini kan teman-teman student center. Bahkan di zaman dulu ya kurikulum berapa tuh 96 ya, 94 ya, 94 itu juga sudah ada student center. Tapi namanya apa? CTSA ya. Kalau iya kalau orang sana orang dulu PSI-nya apa?
mencari materinya. Kalau kita dulu ya, kita nerangin dulu, nerangin materi, kemudian anak-anak kita beri pertanyaan. Biasanya seperti itu ya. Sekarang dibalik, anak-anak cari dulu, kita beri pertanyaan dulu, anak-anak cari jawabannya, baru di akhir kita memberikan kesimpulan. Itu supaya apa? Supaya mereka aktif mencari sendiri. Ya, gimana nih supaya anak saya aktif? Harus tersedia sumbernya, sumber pembelajarannya. Apa teman-teman sumber belajar itu? Buku ya teman-teman ya, internet ya, apa adanya betul teman-teman ya. Jadi itu harus tersedia supaya apa? Anaknya aktif. Kalau tidak ada itu, ya pasti bingung ya. Nah, nanti bertanya sudah belum? Belum ya. Sampai bel selesai belum ya. Apa itu belajarnya? Nah itu. Jadi study center ini ya, study center ini sudah barang lama sebetulnya, tapi di sini diangkat kembali. Active learning ya, teman-teman. Nah, ini siswanya lebih aktif. Biasanya pakai apa nih? Kalau ini mau muncul pembelajarannya harus ada modelnya teman-teman. Ya, harus ada model pembelajaran. Kira-kira yang sudah biasa teman-teman lakukan itu model pembelajaran apa saja sih? Ya? Sharing kan? Misalkan menggunakan PCR atau total physical response. Bisa dijelaskan? Misalkan dari warna atau bentuk. Jadi total physical response itu lebih meminta fisik anak untuk merespon. Akan kita sebutkan strategi 4 yang ada kelas apa nanti mereka lari dan menunjuk barang itu. Jadi fisiknya yang perlu. Itu satu model digunakan. Insyaallah. Beri instrumen. Ternyata itu membuat aktif ya Pak. Iya, dia anak lari ya, gitu. Nah, itu anak yang memang senangnya gitu, ya, itu senang ya. Kayaknya yang dia juga pasti senang ya, karena dia diajak lomba, itu lomba seperti itu. Nah, di sini mungkin kita mengenal arti istilah berdasarkan kebutuhan siswa atau istilahnya diferensiasi, teman-teman. Mungkin ada yang mau sharing yang sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi seperti apa sih? Boleh teman-teman sharing. Kita disediakan judulnya sharing ya teman-teman ya. Salah. Saya bukan yang paling pintar, bukan ya. Kita akan sharing ilmu baru nih dari Pak siapa Pak? Pak Fadil ya. Dari Pak Fadil, Masya Allah ya. Pak Fadil ya Pak ya. Masya Allah ya. Kita dapat ilmu dari Pak Fadil ya. Pak Fadil ya. Masya Allah. Gimana teman-teman? Contoh dari pembelajaran berdiferensiasi. Contohnya ya, berdiferensiasi itu artinya apa teman-teman? Berbeda ya. Karena anak lahir ya punya keunikan sendiri-sendiri ya. Ada istilah kalau ikan jangan diajarin berenang dong ya. Atau misalnya burung jangan diajarin dong dia berenang. Kenapa? Karena setiap orang punya keunikan masing-masing. Begitu juga anak-anak ternyata ya teman-teman. Jadi ada yang kita kenal istilah gaya belajar yang berbeda. Ada yang sebenarnya lihat, nonton, baru dia senang. Ya. Ada yang harus didengerin, kita jelasin terus ya, baru dia paham. Ada dia kalau nggak bergerak badannya nggak akan bisa nangkap. Gitu ya. Nah itu ada istilah namanya gaya belajar berdiferensiasi seperti apa contohnya gaya belajar visual, kinestetik, satu lagi auditori, betul. Nah ternyata di kurikulum Merdeka ini lagi ditekankan pembelajaran ya berdiferensiasi. Salah satu contohnya berdasarkan gaya belajar anak yang visual. Bagaimana nih kita ngajarin anak yang bisa nangkap pelajarannya itu dengan visual, dengan melihat ya. Berarti kita harus menampilkan gambar,
ini berusaha untuk ikut ya, tapi nggak bisa, jiwanya nggak bisa gitu ya. Kayak dia sebenarnya gerak lari ke sana ya, lari lagi ke sini gitu. Kalau kita sebutnya apa tulisan di sini ya, maksudnya berarti praktik nih, nakal nih gitu ya. Padahal praktik itu ada lagi ya, kayaknya jangan sampai semua anak yang aktif lari itu, wah dia beraktif nih gitu ya. Nah ternyata dia memang kayak gitu teman-teman. Kalau kayak gini pembelajarannya seperti apa? Kalau aktif teman-teman. Kalau ini praktikum, ya kalau praktikum kan juga yang tadi disampaikan oleh Pak Adi dulu ya, lari di sana cari, wah itu senang banget itu, ya karena memang passionnya dia di situ, ya. Nah kita nggak bisa melarang dia. Nah itu teman-teman. Kemudian berdasarkan beberapa tadi, berdasarkan kognitifnya, pengetahuan awalnya. Nah ini teman-teman, ini yang membedakan bahwa pembelajaran itu dalam satu kelas tidak mesti harus sama kedalaman materinya. Nanti kita kan melakukan tes ya teman-teman. Sekarang istilahnya asesmen diagnostik. Ya, kita bisa mengelompokkan dari asesmen diagnostik itu mana kelas rendah, kelas tengah, dan kelas tinggi. Nah, yang kelas rendah, kalau kita kasih materi yang sama dengan kelas tinggi, kasihan ya teman-teman ya, pasti dia keseret. Nah, nanti ada istilah tidak kelas. Kenapa? Karena materinya tidak sesuai. Nah, makanya dibedakan misalnya, ya kalau yang kelas rendah cukup dia untuk penjelasan apa istilah, ya. Contohnya, kalau yang tengah, wah dia sudah mulai bisa memberikan contoh yang berbeda misalnya. Yang atas udah bisa bikin sendiri, ya. Sudah buat, bukan cuma menyebutkan contoh, tapi sudah bisa buat dan menunjukkan sendiri. Nah, di sini yang disebut berdasarkan ya kebutuhan peserta. Itu kemarin ada pertanyaan, kalau itu nanti asesmennya seperti apa? Nanti akan dilakukan, ya. Asesmennya juga akan berbeda dengan kurikulum K13. Kenapa? Karena pembelajarannya juga berbeda, materi yang diberikan juga berbeda dalam satu kelas. Kemudian digital, ini sekarang ditekankan digital. Ini berkaca teman-teman. Jadi sebetulnya kurikulum Merdeka itu ya evaluasi pada saat COVID kemarin. Ya, kita harus daring, ya daring. Sedangkan tidak dibekali baik guru maupun siswa dengan teknologi dan ilmunya. Ya, suruh daring, daringnya bagaimana? Pakai Zoom bagaimana bolehnya? Ya, itu pusing ya situasi. Anak-anak gimana nih? Ya, kasih tugas ya. Kasih tugasnya pakai komputer ya. Pakai file. Nah, itu sudah semua. Iya, kalau di daerah kota sudah terbiasa. Yang di daerah, apalagi yang susah internet. Makanya, ini kami kemarin karena ketidaksiapan bahkan dari pihak sekolah terkait dengan pembelajaran berbasis teknologi, maka mulai saat kurikulum Merdeka dilaksanakan kembali, kita mulai melakukan pembelajaran dengan menggunakan IT. Kira-kira contoh sederhananya apa teman-teman? Menggunakan teknologi digital seperti apa? Pakai proyektor, pakai PowerPoint, seperti ini sudah teknologi kan teman-teman? Ya, jadi sederhana saja dulu seperti itu ya. Mungkin ada sekolah-sekolah yang lain ya, tidak tahu kalau di sekolah teman-teman barangkali juga ada ya. Setiap siswanya pegang tablet. Ini lebih keren lagi ya. Kalau kita udah satu aja saya punya laptop doang, satu ya, kita nonton bareng-bareng. Nah itu ternyata sudah ya berbasis digital. Jadi kita harus siap. Nah ini kan ada yang jadi evaluasi, ternyata sekolah-sekolah ini kok pembelajarannya ya ketinggalan, tidak menggunakan teknologi. Ya, sebab itu sekarang ayo kita coba. Kemudian yang berbeda apa lagi? Penilaian. Istilahnya diganti dengan asesmen. Ya. Penilaiannya ada dua macam di kurikulum Merdeka. Ada formatif dan
Project P5. Ya. Sebetulnya ini juga bukan barang baru ya teman-teman, karena ini berbicara tentang lu juga sudah kan ada pembelajaran pendidikan karakter, ada dikali berapa ya, ada kali 4 kali 4 kita untuk karakter kan, dan itu sama ya, hanya dipisahkan sendiri, pembelajarannya juga sendiri teman-teman. Kalau kemarin kan kita integrasi dengan pembelajaran di kelas ya, kalau ini kita pisahkan sendiri ya, supaya betul-betul muncul karakter ini ya, di project P5. Bisa lanjut kali guys. Wah, kelihatan ya, menurut kelihatan. Ini kita langsung aja ya, kita langsung karena kita butuh untuk buat modul aja ya. Kita langsung lihat menganalisis CP teman-teman. Ini ada CP di fase B, itu kelas 3 dan 4. Kira-kira kenapa sih? Fase B, kok di dua kelas digabung di kelas B, kelas 3 dan 4? Tujuannya apa teman-teman? Fase A, kelas 1 dan 2 ya. Kok apa tujuannya sih dibuat seperti ini teman-teman? Jadi untuk materi yang di kelas 3 terkadang mereka tidak tuntas kan ya teman-teman. Nah, ketika tidak tuntas, lalu bagaimana, apakah ditinggalkan? Ya, ini nanti dilanjutkan di fase di kelas 4 ya, di kelas 4 dilanjutkan lagi ya, bisa kemana atau memang belum selesai. Makanya ini guru kelas 3 dan 4 ini terpisah masing-masing ya. Dia harus kerjasama membagi ini ya. Kayaknya ini anak saya bu ya, ini baru sampai materi yang lengkap gitu ya, bab 5 nya gak selesai. Oh berarti nanti saya memulainya dari bab 5 ya, kenapa? Belum selesai di sini. Seperti itu. Makanya dibuat satu fase. Ingat demikian juga nih ya, kalau ada anak yang belum capai itu tidak bisa, harus sudah di dalam kelas ya. Tidak didapat kalau dia masih di fase yang sama ya, pasti dia masih di fase B, tidak mungkin di dalam kelas. Dia hanya kelas 4, mungkin dia mengulang materinya kembali. Kenapa? Karena materinya boleh sama ya, CP-nya sama, tinggal bagi-bagi kelas 3 dan kelas 4. Nah itu ya bedanya. Nah di sini ya ini kelas B, kelas 3 kelas 4 ini sudah mulai bagi-bagi ya. Nanti kelas 4 saya materinya dari ini yang kelas 1 mulai pengalaman mengenai urutan dan nilai 4 sampai ya. Nah ini yang matematika ya. Saya mau lihat lebih kesempatan. Nah itu ya teman-teman. Jadi materinya dibagi dalam fase masing-masing kelas. Saya bilang dulu. Oke, berikutnya nanti ya kita menyusun PP. Nah ini ya, ini saya berikan langsung ke contoh ATP teman-teman. Nanti dari CP tadi kita membuat PP. Apa itu tujuan pembelajaran? Ya, tujuan pembelajaran itu kita buat, ya kita runut, ya dari 1 sampai sekian. Maka nanti runutan dari PP ini akan menjadi ATP. Coba berikutnya. Nah ini, ya. Ini contoh CP teman-teman. Ada CP terdapat 2 hal, ya. Yang pertama adalah kompetensi, yang kedua adalah materi atau konten ya. Nah, teman-teman ya, pada fase ini yang mana yang termasuk kompetensi, yang mana termasuk konten dari kalimat ini? Yang kalimat yang pertama saja di dalam tes. Kira-kira yang mana kompetensinya? Oke, betul teman-teman. Ya, mengidentifikasi itu adalah kompetensinya. Kontennya yang mana?
ya, konsep-konsep IPA ya, dan sosial yang berkaitan satu sama lain yang ada di lingkungan sekitar dan